Halo, lo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Arif dari Forum News Network dan bersama dengan Bung Rocky Gerung. Dan kalau Anda bertanya-tanya apakah akan masih ada aksi-aksi di lapangan, di pengunjuk rasa, itu jawabannya yes ya. Bung Rocky kan, kalau kita amati di lapangan ini aksi unjuk rasa tampaknya tidak akan berhenti ya, kendati DPR itu sudah membatalkan rencana pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Ya, pertanyaan itu akan selalu tiba. Apakah demonstrasi mahasiswa yang akhirnya menyebar ke seluruh Indonesia ini akan berujung pada tuntutan pelengseran Presiden Jokowi? Tentu pertanyaan ini menggantung baik di dalam benak masyarakat sipil maupun dalam benak istana sendiri kan. Istana tentu bertanya dengan cemas. Sementara masyarakat sipil, pertanyaan itu adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab, karena bagi masyarakat sipil, ya diteruskan aja proses politik ini, yaitu upaya untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tetapi bukan dalam bentuk kekerasan sebetulnya, tapi dalam upaya untuk menekan DPR supaya segera memeriksa kasus-kasus yang ada di belakang politik Jokowi hari-hari ini. Yang utama tentu adalah abuse of power yang dipraktekkan sehingga mengakibatkan Golkar terpental, mengakibatkan MK itu segera jadi peralatan kekuasaan. Jadi semua daftar itu bisa kita terangkan. Mungkin kalau soal kebijakan yaitu susah untuk dinyatakan sebagai pelanggaran, walaupun banyak kebijakan Pak Jokowi yang sebetulnya tidak rasional tapi dipaksakan karena ambisi. Nah, di situ bisa dihubungkan bahwa ambisi Jokowi itu selalu terhubung dengan abuse of power. Upaya untuk menangkap koruptor sebetulnya juga abuse of power karena tidak didasarkan pada semacam kedaruratan hukum, tapi sekedar pada kedaruratan politik, karena itu tukar tambah politik di balik kasus hukum itu tinggi sekali kan. Jadi masalah ini yang bagi pengamat asing juga dinilai ini demonstrasinya mau berhentinya kapan. Dan kalau kita lihat bahwa ujung dari persoalan ini adalah 20 Oktober, ya tentu setelah 20 Oktober pun akan ada gerakan-gerakan yang menuntut pertanggungjawaban hukum dari Jokowi terhadap soal-soal politik yang dia lakukan kemarin. Itu hal yang biasa dan nggak perlu dikhawatirkan. Toh negeri ini atau bangsa ini sudah belajar banyak dari peristiwa 98 ketika kerusuhan itu berbuntut pada tekanan pada Presiden Jokowi dengan legowo tahu bahwa keadaan sudah berubah, maka dia menyatakan untuk mengundurkan diri sehingga dia tidak diturunkan. Jadi hal yang sama juga berlaku. Nah, sejarah itu adalah semacam pengulangan aja kan. Kan modelnya sama kan, di mana ada kekuasaan yang eksesif, di situ akan ada tindakan yang berupaya untuk menghalanginya. Nah, tindakan legal untuk menghalanginya adalah melalui impeachment. Jadi mulai dilihat apa yang impeachable di dalam proses politik hari-hari ini terhadap Presiden Jokowi. Jadi Bung Rocky, bagaimana kita harus menyikapi aksi-aksi demonstrasi ini? Ada yang menyatakan kan tuntutan dari pengunjuk rasa dari para demonstran untuk membatalkan revisi pilkada sudah dipenuhi. Jadi nggak ada alasan lagi dong untuk melanjutkan demonstrasi. Harusnya ada apresiasi dari masyarakat politik terhadap demo oleh masyarakat sipil, terutama oleh kalangan mahasiswa. Dan berhak sebetulnya kita sebagai masyarakat sipil menitipkan aspirasi itu pada teman-teman di kampus, karena hanya mereka yang mampu untuk mengatakan kami berpolitik tanpa ada tendensi apa-apa. Kami berpolitik bukan karena didorong-dorong oleh Kim Plus atau Kim Minus segala macam. Jadi kita kembalikan lagi bahwa demonstrasi itu adalah hak masyarakat sipil, dan terutama bagian dari masyarakat sipil yang berpikir itu adalah kampus. Jadi tidak mungkin menuduh kampus itu ditunggangi, bahkan bisa dituduh balik, mereka yang tidak menghendaki kampus itu bergerak justru menunggangi melalui amplop, dan itu yang kasakusuknya mulai beredar. Tetapi secara umum moral publik itu diwakilkan atau diambil isunya oleh masyarakat akademis supaya bisa diucapkan dengan metodologi, bisa diucapkan secara argumentatif, dan bisa diselesaikan secara rasional. Jadi kalau demonstrasi tidak kita hargai, lalu apa yang mau kita hargai dari proses transisi nanti? Kan kita mesti mulai mengatakan transisi ini akhirnya jadi sangat licin karena sudah dimulai dengan tekanan pada Presiden Jokowi. Itu konsekuensinya atau konsekuensi dari ketidakterbukaan politik hari-hari ini kan. Kalau politiknya dibuka dengan bagus, tidak ada cewek-cewek Pak Jokowi, bahwa pemilu berlangsung dengan cara yang beradab, tidak akan ada
kegiatan politik ekstra parlementer hari-hari ini. Jadi justru Pak Jokowi yang membuka jalan munculnya gerakan di jalanan, nggak ada sponsor di situ. Nah kita mesti lihat itu sebagai ya pelajaran dari satu peradaban politik. Di mana-mana orang demonstrasi itu sangat biasa. Yang tidak biasa kalau demonstrasi itu dihalau oleh kekerasan tuh. Kalau mau halau membubarkan demonstran, ya tunggu sampai jam 6 karena itu adalah hak mereka untuk memakai jalanan untuk mengekspresikan kemarahan maupun kejijikan mereka terutama pada pameran-pameran kemewahan hari-hari ini kan. Jadi kita harus hargai supaya ada pembagian tugas tuh bahwa oke, partai politik beroperasi di parlemen, sementara demonstran itu beroperasi ekstra parlemen. Kan itu ini kan bukan inkonstitusional, ini ekstra konstitusional sebetulnya. Jadi harusnya kesepakatan kita adalah biarkan teman-teman mahasiswa mengekspresikan pikirannya dan aparat diminta dengan sangat ketat menjaga mereka supaya tidak disusupi oleh kalangan-kalangan yang hendak membentur-benturkan mahasiswa dengan kekuasaan. Jadi ini adalah hak sejarah dari mahasiswa. Demonstrasi adalah hak sejarah mereka. Ini banyak yang menyalahkan Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad ini dibalik munculnya aksi-aksi besar-besaran ini ya karena dia yang dianggap menginisiasi semua pertemuan-pertemuan di DPR, rapat-rapat di Baleg dan kemudian berlanjut kepada revisi Undang-Undang Pilkada ini. Dan tapi kemarin kan kita juga menyaksikan tuh Dasko dan sejumlah petinggi Gerindra yang mendatangi Polri dan kemudian menjamin agar para pengunjuk rasa itu dibebaskan. Ya, saya lihat Pak Dasko mondar-mandir dari satu Polres ke Polres yang lain atau dari rumah sakit ke rumah sakit yang lain untuk menghitung jumlah korban, mendata itu. Itu bagus juga tuh bahwa ada juga aktivitas Pak Dasko setelah kekacauan itu dibebankan pada dia tuh karena membentuk balik dan mengakibatkan ketegangan politik. Tapi sekali lagi itu fungsi-fungsi kemanusiaan memang harus disiapkan. Dan tentu YLBHI terlatih untuk menangani itu. Demikian juga satgas-satgas di kampus-kampus, BEM di seluruh negeri ini sudah terlatih untuk saling mengamankan. Yang harus kita pastikan adalah keamanan para demonstran ini menuntut lebih tegas supaya pemerintah halangi mereka yang ingin mengadu domba mahasiswa tuh. Kalau elitnya diadu domba itu biasa tuh, tapi jangan mahasiswa yang diadu domba, itu nggak jujur tuh. Karena mahasiswa mengucapkan sesuatu dari hati nuraninya tuh. Sementara elit itu mengucapkan dari kepentingan kantong masing-masing. Itu yang harus yang harus kita sampaikan pada kekuasaan. Jadi saya ingin gerakan ini dituntun dengan baik oleh ide bahwa kita ingin menyelamatkan negeri, bukan menyelamatkan sebuah partai atau menyelamatkan sebuah dinasti. Kita hanya ingin negeri ini dilihat oleh mata internasional yang juga potensial jadi investor di era Pak Prabowo nanti. Internasional akan lihat bahwa Indonesia mengalami transisi dan itu bisa dilakukan dengan damai itu. Nah, sekali stabilitas politik dinyatakan berbahaya oleh investor asing, maka nggak ada yang mau masuk ke Indonesia. Jadi demonstrasi tidak perlu ditakutkan. Justru investor asing ini atau pemodal-pemodal yang hendak membantu Indonesia mau lihat bisa nggak Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo nanti itu tidak lagi mengingat-ingat sesuatu yang buruk di masa Pak Jokowi. Ya, kalau misalnya terjadi kekerasan di dalam penanganan krisis politik atau krisis konstitusional hari-hari ini di lapangan, di depan DPR, di depan KPU, di depan Mahkamah Konstitusi, di Jogja segala macam. Kalau terjadi kekerasan, maka fokus kamera internasional akan tiba lagi di Indonesia dan menganggap bahwa Indonesia tidak mampu untuk melembagakan peristiwa-peristiwa politik. Jadi ini adalah taruhan juga pada Pak Prabowo nanti bahwa jangan sampai internasional merumuskan bahwa transisi di Indonesia itu terjadi dalam ketegangan yang memukul balik demokrasi atau para pejuang demokrasi itu kalangan masyarakat sipil, mahasiswa terutama. Jadi sekarang ini ya, Bu Rocky, kita bisa simpulkan tuntutan demonstran itu sudah bergeser. Dari semula pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada, sekarang bergeser melengsarkan Jokowi. Kalau sudah seperti itu ya saya kira sulit untuk dihentikan atau dibujuk ya, sampai tuntutan mereka itu diterima. Ya, isu demonstrasi hari-hari ini memang sudah mengarah pada target pelengseran Jokowi. Apakah itu inkonstitusional? Ya tidak,
karena demonstrasi memungkinkan semua hal diucapkan. Itu intinya, mau mengangkat poster yang bahkan dianggap menghina presiden, itu nggak ada soal lagi itu, karena terbuka ruang untuk mengekspresikan itu tuh. Jadi jangan dianggap bahwa itu penghinaan presiden, pasal penghinaannya sendiri udah dihilangkan kok. Jadi mungkin sekali masih ada aparat yang disogok negara untuk nangkepin karena ketakutan, tapi itu hanya berlangsung sangat kecil kemungkinan bahwa demonstrasi ini yang dilakukan dengan jujur akan menghasilkan kekerasan. Jadi kekerasan dipancing justru oleh aparat, itu yang saya kira mesti didengar oleh kepolisian atau yang aparat lain yang berupaya untuk menertibkan demonstrasi. Jadi kasus-kasus kemarin itu ada yang patah hidung, ada yang belum pulang, ada yang luka-luka, itu penanda bahwa masih ada aparat yang tidak paham bahwa ini demonstrasi, ini bukan kerusuhan. Demonstrasi diatur di undang-undang, dijamin bahkan dalam sistem internasional tuh. Hanya itulah vehicle, wahana baru, wahana alternatif selain wahana yang ada di DPR, yaitu tumbuhnya oposisi atau memanggil presiden. Ini mahasiswa ingin mengatakan bahwa kami muak dengan keadaan. Kan nggak mungkin kemuakan itu ditahan terus kan. Nanti kemuakan itu lebih tajam baunya daripada tubuh yang tidak pakai deodoran misalnya kan. Jadi begitu banyak olok-olok yang sekarang muncul diarahkan pada dinasti Jokowi itu, tapi bukan personal sifatnya, karena orang sudah melihat bahwa dinasti ini satu blok tubuh politik yang merendahkan keadilan sosial, tidak peka pada Pancasila dan semua hal yang akhirnya dirumuskan dengan baik sebagai upaya untuk menghalangi dinasti Jokowi muncul lagi. Di dalam kedinastian itulah seluruh aspek kehidupan, mulai dari meneliti kemewahan, meneliti kepongahan dari keluarga Jokowi, kan itu yang terbentuk di benak masyarakat sipil, diendapkan dalam bentuk kristal yang makin lama makin utuh kan. Jadi crystal clear, sangat jelas seperti kristal bahwa arah politik ini akhirnya tertuju pada keluarga Jokowi. Kan itu intinya tuh. Jadi ya, itu hal yang biasa saja bahwa orang akhirnya mencari hal yang paling sublim, yaitu kehidupan keluarga yang sedang berkuasa tuh. Banyak yang terkejut ya dengan situasi saat ini, kendati Anda sendiri kan sebenarnya sudah mendeteksi bahkan memprediksinya. Dan kita lihat ini kelihatannya demonstrasi kali ini ada tahapan-tahapannya ya, mulai dari penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada dan sekarang bergeser kepada pelengseran Jokowi. Ya, saya nilai bagus sekali keadaan hari ini. Ada tahapan untuk mengucapkan perubahan melalui gerakan mahasiswa. Ada tahapan lain yang ditunjukkan oleh banyak tokoh di daerah yang akhirnya menyadari bahwa dibukanya pintu oleh MK itu memungkinkan mereka yang tadinya punya potensi tapi terhalang oleh oligarki kekuasaan mulai menganggap oke, kami akan berselisih dengan partai kami sendiri misalnya, tapi suara rakyat di daerah akan kami wakili. Jadi calon-calon pemimpin daerah akhirnya tumbuh juga secara natural tuh. Ada mungkin di Indonesia Timur banyak yang akhirnya kocok ulang karena ada potensi seseorang yang sementara ini terhalangi karena nggak masuk dalam koalisi Kim Plus, itu akhirnya pindah partai. Hal yang sama juga terjadi di Jakarta yang jadi patokan khusus bahwa akhirnya Anies didukung oleh PDIP, dan itu membuat Ridwan Kamil bisa dengan cara apapun Ridwan Kamil dianggap bukan Persija, lu pulang ke Jawa Barat. Sementara di Banten Ibu Airin mulai memunculkan kembali ide untuk memimpin Banten kendati dia akan dihukum oleh Partai Golkar misalnya. Kan semua itu menunjukkan bahwa yang dibuka oleh MK justru bagus buat demokrasi, sehingga semakin banyak tokoh muncul, semakin banyak pilihan, sehingga kita bisa nilai. Kan bukan tokoh yang sekedar diajukan untuk kepentingan Kim Plus yang pada akhirnya bubar sebagai ide kan. Jadi muncul satu gejala baru bahwa demokrasi akhirnya memungkinkan semua orang tampil dan tidak perlu takut untuk menyatakan saya ingin bersaing, dan persaingan itu dijamin oleh undang-undang, tidak boleh ada lagi yang menghalangi, dan dengan cara semacam itu dipamerkanlah tokoh-tokoh yang bisa dikritisi oleh media massa, bisa dikritisi oleh kalangan akademis. Jadi dengan pasar politik yang terbuka justru bagus untuk menghasilkan kembali demokrasi yang majemuk, bukan demokrasi yang dikendalikan. Baik Bung Rocky, salam akal sehat.
salam 0% salam perubahan. Salam akal sehat.